Assalamualaikum semuanya. Dalam video ini kita akan membahas Prisoner's Dilemma. Ini sebenarnya materi terkait dengan game teori, tetapi masih ada kaitan yang sangat erat dengan bahasan kita terkait pasar oligopoli. Kita mulai. Kita bahas dulu apa itu game teori. Jadi sebenarnya game teori ini adalah kalau kita belajar mikroekonomi di tingkat lanjut, ini sangat terkait sekali ya pelajaran game teori ini. Jadi game teori adalah alat untuk menganalisis strategi tertentu. Nah, sebuah game atau permainan itu akan melibatkan paling tidak 3 unsur ini, pasti ada. Pemain, player dengan tujuan tertentu, kemudian aksi yang dilakukan oleh player tersebut, dan hasil atau payoff, akibat dari aksi itu. Oke, nah contoh dari game teori ini adalah Prisoner's Dilemma yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi di Prisoner's Dilemma ini ada 2 orang tersangka yang diinterogasi secara terpisah. Jadi terpisah, mereka tidak bersama-sama dan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain untuk mengakui sebuah kejahatan bersama. Oke. Jika keduanya mengaku, maka akan dihukum 5 tahun. Masing-masing akan dihukum 5 tahun. Jika keduanya tidak mengaku, maka masing-masing akan dihukum selama 2 tahun. Tetapi, jika salah satunya mengaku, dia akan dipenjara 1 tahun. Sedangkan yang tidak mengaku, itu akan dipenjara 10 tahun. Oke, nah, berdasarkan keterangan tersebut, kita bisa membuat payoff matrix sebagai berikut. Nah, dari payoff Prisoner's Dilemma tadi, kita bisa menentukan Nash equilibrium. Jadi, kita sudah belajar ya bahwa konsep Nash equilibrium ini adalah kombinasi strategi yang kedua-duanya merupakan best response masing-masing player. Oke, ini telah kita bahas di sebelumnya. Oke, kita mulai dari best response A saat B itu confess atau mengakui kejahatannya. Oke, jadi ini kotakan ini adalah B yang mengakui kejahatannya. Best response apa sehingga membuat payoff A itu menjadi lebih tinggi? A akan mengaku karena kita bandingkan antara -5 dengan -10, gedean -5 atau dipenjara lebih singkat. Oke, jadi saat B confess, maka best response dari A itu adalah confess juga. Sekarang saat B don't confess, tidak mengaku, kita lihat inilah payoff yang lebih besar. Oke, jadi best response A saat B don't confess itu adalah confess karena menghasilkan payoff yang lebih besar. Sekarang kita tinjau dari sisi B yang membuat keputusan. Saat A confess, kita bandingkan payoff B, gedean mana antara confess dan tidak confess. Oke. B lebih baik dia mengaku atau confess. Oke, karena -5 lebih besar dari -10 atau penjara dia 5 tahun itu lebih kecil daripada jika dia dipenjara 10 tahun. Nah, saat A don't confess, maka best response B adalah confess. Oke. Kita lihat, sekali lagi, Nash equilibrium adalah kombinasi strategi yang dua-duanya merupakan best response. Jadi kesimpulan kita, Nash equilibriumnya adalah dua-duanya confess. Oke. Nash equilibrium terjadi saat kombinasi strategi tersebut semuanya merupakan best response. Ini saya ulangi lagi. Nah, konsep Prisoner's Dilemma ini bisa kita terapkan dalam pasar oligopoli kita. Nah, prinsip Prisoner's Dilemma ini bisa kita terapkan saat kita menganalisis yang pembahasan di video sebelumnya. Duopoli dengan kompetisi harga barang terdiferensiasi. Oke, pada pembahasan sebelumnya ini adalah fungsi permintaan masing-masing perusahaan, Q1 sekian, Q2 sekian, dan profit untuk masing-masing perusahaan adalah seperti ini. Berdasarkan data tersebut, kita bisa membuat payoff matrix saat perusahaan itu menentukan harga $4 dan $6. Kombinasinya seperti ini. Jadi perusahaan satu opsinya atau strateginya adalah
pengenaan harga $4 dan $6. Demikian juga perusahaan 2. Kemudian kita hitung payoff-nya, kita masukkan seperti ini. Saat kedua-duanya mengenakan harga $4, maka profitnya masing-masing adalah $12. Saat kedua-duanya mengenakan harga $6, profit dua-duanya adalah $16. Saat salah satu perusahaan menetapkan harga $4, sedangkan yang lain adalah $6, maka perusahaan yang menetapkan $4 akan memperoleh payoff $20, sedangkan perusahaan yang mengenakan harga $6 akan mendapatkan payoff $4. Nah, berdasarkan matriks ini dan kita tinjau dari sisi prisoner's dilemma yang tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nash equilibrium-nya adalah $4. Artinya perusahaan satu mengenakan $4 dan perusahaan 2 juga mengenakan $4. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau mereka melakukan kolusi pada harga $6 itu akan membuat payoff perusahaan menjadi lebih besar. Namun bukan Nash equilibrium, karena salah satu perusahaan ingkar, maka dia akan memperoleh payoff yang lebih besar. Sehingga kolusi ini kita sebut sebagai suatu hal yang fragile, artinya sesuatu yang sangat rentan salah satu perusahaan akan ingkar. Sekarang kita akan membahas price rigidity. Pada bahasan sebelumnya, perusahaan itu bisa menurunkan harga untuk memperoleh pasar. Ini saat kita membahas Bertrand model. Kemudian direspons oleh perusahaan lain dengan penetapan harga yang lebih rendah dan seterusnya. Namun, sebenarnya seringnya perusahaan-perusahaan itu akan menjaga tingkat harga pada titik tertentu. Oke, tidak berkompetisi dengan penetapan harga. Karena yang kita sebut sebagai price war ini sangat menyita waktu, sangat menyita tenaga, dan sangat menyita biaya. Oke. Harga yang tidak berubah ini, menjaga harga di titik tertentu ini yang kita sebut sebagai price rigidity. Ada kekakuan harga di sini. Nah, saat ingin menaikkan harga, perusahaan itu khawatir akan kehilangan konsumen. Saat dia ingin menurunkan harga, perusahaan juga khawatir akan memancing adanya price war tadi. Sehingga perusahaan itu cenderung untuk menjaga harga pada level tertentu. Akibatnya, perusahaan yang menjaga harga pada titik tertentu ini terlihat pada kurva permintaan yang bengkok, King Demand Curve, atau yang kita sebut sebagai Squeezy model. Ini grafisnya. Kurva permintaan di atas P bintang ini akan cenderung lebih elastis. Kenapa lebih elastis? Karena tadi kayak rentan tadi. Saat perusahaan menaikkan harga di atas P bintang, maka dia akan kehilangan konsumen. Oke, yang tercermin dari kurva yang lebih elastis ini. Nah, saat kurva permintaan ini bengkok, menyebabkan kurva MR itu akan discontinuous di H bintang. Oke, konsekuensinya misalnya nih, saat marginal cost-nya naik, itu tidak mengubah harga P bintangnya. Inilah kekakuan harga atau price rigidity kita. Jadi ini seolah-olah ada semacam kolusi. Oke. Ini menimbulkan apa yang kita sebut sebagai implicitly collusive pricing. Ini adalah jenis implicit kolusi yang lain, price signaling dan price leadership. Bentuk kolusi implisit lainnya adalah saat suatu perusahaan itu memberi pengumuman untuk menaikkan atau menurunkan harga dengan harapan diikuti oleh perusahaan lainnya. Ini yang disebut sebagai price signaling. Jika di dalam oligopoli itu mempunyai pola di mana sebuah perusahaan itu selalu memberikan signaling, kemudian diikuti oleh perusahaan lain, maka ini yang kita sebut sebagai price leadership. Dan sekali lagi ini adalah bentuk kolusi yang secara implisit tadi. Oke, menjaga harga untuk relatif kaku, lebih tinggi, dan tidak ada price war.